Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asepian Spendi. Saya mahasiswa Universitas Islam Nusantara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus penjumlahan Microsoft Excel dengan menggunakan sum. Untuk selanjutnya mari kita saksikan videonya. Ini dia. Nah, di sini saya udah membuat sebuah tabel. Ini adalah tabel daftar nilai. Di sini saya akan menjumlahkan hasil nilai perorangan dan hasil nilai jumlah semua nilai yang ada di sini. Untuk langkah pertama saya akan menggunakan rumus yang ini, yaitu sum. Caranya seperti ini. Kita klik kursor di sini. Pertama kita tekan sama dengan tulis sum. Tuliskan sum, terus tutup, buka kurung. Buka kurung. Nah, di sini di bawahnya ada pembatas, ada yang menggunakan titik koma. Nah, yang ini ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Tergantung di laptop kalian ya. Kalau misalkan di laptop kalian ini menggunakan batasannya menggunakan titik koma, jadi harus menggunakan titik koma. Kalau menggunakan koma, kalian harus menggunakan koma. Jadi ikuti instruksi yang ada di bawah ini. Nah, kebetulan yang punya saya ini menggunakan titik koma ya, pembatasnya. Jadi untuk selanjutnya kita bisa mengklik sel yang akan kita jumlahkan ya. Pertama sel bagian D nih. Yang D ini D3 ini kan kolom D. Nah, di sininya nomor 3. Jadi kita coba klik tuh, keluar D3. Jadi pembatasnya menggunakan titik koma. Klik titik koma, terus yang selanjutnya lagi klik lagi titik koma. Langsung selanjutnya sama, klik lagi. Nah, karena di sini hilang ininya, kita dengan menggunakan ini aja ya, manual kita tulis, yaitu yang ini berarti G3 ya. G3. Setelah itu kita enter. Dan ini hasilnya 271. Ini penjumlahan dari hasil nilai satu orang ini. Jadi dijumlahkan dari tes 1, tes 2, tes 3, dan tes 4. Ini hasilnya. Untuk ke bawahnya kita cukup jadi tidak usah menjumlahkan kayak tadi, seperti tadi. Cukup dengan kita menariknya dari ke bawah seperti ini contohnya. Nah, ini kan tanda kursus ini plus ya. Plusnya besar. Kita kesini kan nih. Nah, sampai plusnya itu seperti ini. Terus kita tarik, simpan atau arahkan kursus ini bintang di ujung sudut bawah. Kita klik, kita tarik ke bawah. Dan hasilnya langsung keluar. Ini hasil nilai-nilai dari perorangan. Nah, ini adalah penggunaan sum dengan yang barusan itu standar, penggunaan rumus sum yang standar. Nah, sekarang atau juga bisa menggunakan rumus sum seperti ini. Rumus sum seperti ini itu kita bisa mengetik kayak sama dengan sum atau sum, buka kurung, sel awal, titik 2, sel akhir. Nah, ini atau bisa disebut dengan rank ya, rumus rank. Nah, ini
berlaku kalau data-data yang ingin kita jumlahkan itu berada pada sel yang berurutan, seperti kayak berurutan ke samping kayak gini atau ke bawah ya. Caranya seperti ini ya. Kita ketik sama dengan sum buka kurung, terus kita blok area awal sampai area akhir, seperti dari sini sampai sini ya. Nah di sini keluar D3, yaitu yang ini D3 sampai akhir yang ini G3, yang ini G3. Nah untuk titik 2 ini bisa dibilang pembatas atau sampai ya. Dan kemudian kurung tutup, enter, dan hasilnya sama yaitu 271. Untuk ke bawahnya kita bisa menggunakan kayak tadi, yaitu copy rumus. Tinggal klik di sini, kita tarik dari sini ke bawah gitu, seperti itu. Nah itulah rumus sum dengan mode rank ya, yaitu sum yang ini. Nah untuk selanjutnya, kalau di sini datanya berurutan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, kita bisa menggunakan auto sum ya, yang ini. Nah yang ini posisinya ada di home, yaitu yang bentuknya seperti ini, auto sum. Kita cukup mengklik, kalau misalkan mau menjumlahkan dari kiri ke kanan, kita klik di sini. Setelah kursor ini kita klik di area ini, kita cukup cari auto sum ya, auto sum seperti ini. Kita klik saja, klik, dan ini keluar yaitu sum yang kayak tadi, yang rank. Selanjutnya kita enter, dan hasilnya sama 270. Untuk menjumlahkan semuanya, kalau mau ininya sama saja, kita blok lagi ke bawah, kita klik, kita tarik. Nah itu. Jadi kalau menggunakan auto sum, kita tidak perlu mengetik apa-apa, cukup mengklik, kita arahkan kursor yang akan di kolom yang akan kita jumlahkan. Bisa juga dari atas ke bawah ya. Kita cukup taruh kursor di area sini, dan kita klik lagi auto sum. Kita klik dan muncul D3, itu hanya enter. Kita enter dan hasilnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya ke samping sini, kita cukup seperti tadi. Kita taruh kursor di sini dan kita klik, tarik ke samping, dan hasilnya muncul semuanya. Perkenalkan, nama saya Widyawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan membuat tutorial pada Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian make dan min pada Microsoft Excel. Fungsi make yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi, angka maksimal dari sekumpulan nilai atau mendapatkan nilai terbesar. Selanjutnya, fungsi min. Min adalah yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum, atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Pertama kita klik kursornya, lalu kita masukkan sama dengan masukkan make-nya, klik spasi, lalu buka kurung, masukkan rumusnya seperti gini, lalu blok pada tabel pertama, lalu enter. Nah akan muncul nilai terbesarnya seperti ini. Lalu kalau mau tahu nilai semuanya, nilai tertinggi dari tabel ini, kita blok kayak gini. Nah jadi secara manual kayak gini. Lalu untuk mengetahui nilai terbesar semuanya, kita klik N sama dengan, lalu masukkan make,
spasi B2. Nah, di sini sama ya, kita blok semuanya biar lebih mudah, lalu enter. Nah, akan muncul kayak gini nilai tertingginya. Yang kedua yaitu tentang contoh pada min. Masih sama ya, sama dengan lalu min, lalu spasi B2 sama, lalu kita pada kolom pertama kita nah akan muncul kayak gini nilai terendahnya, dan masih sama kayak kita blok kayak gini. Nah, akan muncul seperti ini, jadi lebih memudahkan dan mempraktiskan. Lalu supaya kita tahu pada nilai terendah dari tabel tersebut, kita masukkan masih sama ya rumusnya, kita blok semuanya biar lebih memudahkan, lalu kita enter. Nah, ini nilai terkecilnya, terendah atau terendah, ini nilai terbesarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maria dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung. Di sini saya akan membuat tutorial rumus Excel pada fungsi if dan average. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan merekap sebuah data nilai siswa SMA Merdeka yang akan kita jadikan sebagai laporan nilai. Kita diminta untuk mengisi kolom rata-rata dan kolom predikat, di mana di sini telah saya buat sebuah data pada kolom nomor, nama siswa, nilai mata pelajaran. Di sini mata pelajarannya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Dan di sini sudah ada nilai-nilainya, di mana kita diminta untuk mengisi nilai rata-rata dan predikat, di mana predikat ini sudah kita tentukan keterangannya. Bila mana rata-rata lebih dari 80, maka mendapatkan predikat baik, dan apabila rata-rata lebih dari 60, maka mendapatkan predikat cukup. Sedangkan bila rata-rata kurang dari 60, maka mendapatkan predikat kurang. Langsung saja kita mengisi kolom rata-rata. Di sini biasanya kita menggunakan rumus average. Langsung saja kita sama dengan average atau average. Langsung saja kita blok nilai-nilai yang akan kita jumlahkan menjadikan nilai rata-rata. Langsung saja kita blok nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Langsung saja kita tutup, enter. Dinda, nilai bahasa Inggrisnya 60, bahasa Indonesianya 70, matematikanya 80, IPA-nya 60, dan mendapatkan nilai rata-rata 70. Untuk mengisi kolom yang bawah ini, supaya kita tidak menggunakan rumus lagi, kita letakkan saja kursor ini di sebelah kanan. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, sudah deh. Selanjutnya kita akan mengisi kolom predikat. Biasanya di sini kita menggunakan rumus if. Langsung saja apabila kita menggunakan Excel selain dari 2013. Langsung saja maka mendapatkan keterangan baik jika nilai rata-rata lebih dari 60, maka mendapatkan predikat cukup. Jika nilai rata-rata
kurang dari 60 maka mendapatkan predikat kurang. Langsung saja kita kurung tutup sebanyak 3 kali, enter. Nah, untuk Dinda, karena nilai rata-ratanya kurang dari 70, maka mendapatkan predikat cukup. Kita langsung saja letakkan kursor ini di sebelah bagian kanan supaya terisi dengan otomatis. Nah, untuk Santi mendapatkan predikat cukup karena nilai rata-ratanya lebih dari 60. Dan Budi mendapatkan predikat baik karena nilai rata-ratanya lebih dari 80. Dan Agus mendapatkan predikat cukup karena nilai rata-ratanya lebih dari 60. Bella juga sama, mendapatkan predikat cukup karena nilai rata-ratanya lebih dari 60. Ini juga sama. Dan dari predikat ini yang mendapatkan predikat baik ada 2 orang, yaitu Budi dan Randy. Sekian tutorial dari saya, yaitu mengenai Microsoft Excel, fungsi if dan average. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seruni Sekar Ayu. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus fungsi pada Excel penjumlahan. Sekarang kita akan menggunakan cara perkalian pada Excel. Cara perkalian pada Excel adalah dengan menggunakan tanda bintang. Seperti contoh soal ini, kita akan mencari jumlah harga yang dihasilkan penjualan komputer, printer, disket, mouse, dan monitor. Kita klik sama dengan, lalu sel pada harga dikalikan banyaknya hasil penjualan, lalu enter. Ini saya sudah menggunakan accounting. Jadi otomatis ada harga rupiahnya seperti ini. Lalu kita ke bawah agar otomatis semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi perjumlahan. Cara paling dasar melakukan perjumlahan pada Microsoft Excel adalah dengan menggunakan tanda plus, seperti itu. Cara penulisan rumus Excel-nya sama seperti saat menulis soal perjumlahan pada umumnya. Pada awal, seperti contoh awal untuk melakukan rumus, diawali dengan sama dengan, lalu klik sel yang akan dijumlahkan, lalu tambahkan plus sel berikutnya, seperti itu sampai ke bawah, lalu enter. Hasilnya seperti itu. Selanjutnya, untuk melakukan pembagian di Microsoft Excel adalah dengan menggunakan garis miring. Untuk mencari persen laba, pada ketentuannya kita harus membagi harga beli dibagi dengan laba. Contohnya seperti ini, sama dengan terlebih dahulu klik harga belinya, terus garis miring, klik sel labanya, enter. Seperti itu terus untuk semua di blok, lalu begitu.